Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget, suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata.
Di Jupiter, berat badanmu 177 kilogram. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronot, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronot yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas, raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas.
Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas, kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu. Dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya. Musik juga gak akan ada, jadi gak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga gak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi nggak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat. Hingga -3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada.
Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Pada dasarnya, kita akan berubah menjadi reptil ruang angkasa atau ikan kosmik. Gravitasi di Neptunus sedikit lebih kuat daripada gravitasi bumi, tapi angin yang kencang membuat kita sulit untuk berdiri di satu tempat. Untuk menahan angin, kita harus menjadi jauh lebih berat. Sekali lagi, kamu perlu makan banyak dan melatih otot. Ya, secara teknis ini bukanlah sebuah planet, tapi kita tetap menyukainya dan gak bisa melupakannya. Sebuah dunia yang kecil, jauh, dan sangat dingin. Pluto bahkan lebih kecil dari bulan kita, dan karena itu hampir nggak ada gravitasi di sana. Akan sangat sulit untuk berdiri di sana. Agar nggak terlempar keluar angkasa secara nggak sengaja saat bermain sepak bola, kita harus membuat mesin gravitasi palsu. Dan kalau nggak ingin merasa pusing, kita harus mengembangkan sistem saraf yang baru. Tapi Pluto nggak seburuk itu kok. Misalnya, ada air cair di bawah permukaannya dan bahkan ada gunung-gunung es. Mungkin kita bisa bertahan hidup di sana kalau kita punya peralatan, pakaian, perbekalan, dan terlalu ribet. Pokoknya, dari panas terik Merkurius hingga suhu beku Neptunus, setiap planet punya tantangan lingkungan yang unik dan kesempatan untuk berevolusi. Meskipun kita mungkin gak akan pernah benar-benar tahu seperti apa manusia di planet-planet lain ini, sangat menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, jangan pernah berhenti mengamati bintang-bintang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Apa yang dimaksud zona layak huni? Kalau di kamarku, zona layak huni adalah bagian kecil yang tidak tertimbun bungkus makanan dan video game. Secara astronomis, zona layak huni adalah area di sekeliling bintang di mana temperatur H2O sangat penting. Terlalu panas dan air akan menguap, terlalu dingin dan air akan membeku. Seperti Goldilocks, zona layak huni harus pas agar air dalam uji cair bisa ada. Air sangat penting bagi kehidupan. Tanyain aja deh pada 3 beruang. Ukuran zona ini bergantung pada temperatur bintang, tapi zona layak huni belum tentu menjamin adanya kehidupan. Faktor-faktor lain seperti atmosfer dan medan magnet planet juga berperan penting dalam hal ini. Para ilmuwan menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya dan hanya 63 di antaranya berpotensi layak huni bagi makhluk hidup seperti di bumi. Semacam undian kosmik, kabar baiknya aturan ini juga berlaku untuk bulan-bulan.
bulan. Jika bulan-bulan di planet berada dalam zona layak huni, bulan-bulan tersebut juga memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan. Itu jackpot dalam lotre kita, 2 oasis untuk 1 harga. Di tata surya, zona ini berada dalam rentang 129 hingga 178 juta kilometer. Dari semua planet, hanya kita yang cukup beruntung untuk memiliki kehidupan. Tapi bagaimana kalau kita bisa membuat semua planet di tata surya layak huni? Yuk kita mulai dengan Merkurius. Pertama, kita harus memberi Merkurius sedikit perubahan dengan menebalkan atmosfernya dan memberinya medan magnet. Mari kita hujani Merkurius dengan asteroid yang mengandung air, saatnya melakukan terraforming. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari, yang berarti planet ini mendapat banyak sinar matahari. Jadi bukan berarti ia tidak membutuhkan bantuan, sebenarnya Merkurius perlu sedikit bersantai. Saat ini suhunya 427 derajat Celcius. Itu terlalu panas, kata Papa Beruang. Karena itu kita harus memindahkannya ke orbit yang lebih layak huni, kira-kira 2 kali lebih jauh dari matahari. Sekarang berkat terraforming dan temperatur yang bagus, akhirnya kita bisa mendapatkan air. Jika ingin benar-benar nyaman, kita bisa membangun habitat di bawah tanah atau di permukaan, tapi kita harus melindunginya dari panas dan radiasi. Pokoknya dengan sedikit kreativitas, kita bisa membuatnya berhasil. Maksudku, orang-orang tinggal di Arizona kan? Tapi kita juga akan membutuhkan banyak lapangan golf. Yuk kita beralih ke Venus. Planet cinta yang terkenal, di mana suhunya cukup panas untuk melelehkan timah dan tekanan atmosfernya dapat menghancurkanmu dalam hitungan detik. Bukankah ini romantis? Venus disebut planet saudara perempuan bumi, tapi seperti yang sering terjadi pada saudara kandung, mereka hampir tidak memiliki kesamaan. Kita coba pecahin masalah ini yuk. Jika kita menambahkan hidrogen di Venus, hidrogen akan bereaksi dengan karbon dioksida di atmosfer, membentuk air dan grafit. Air akan membantu kita menciptakan oksigen, tapi agar rencana ini berhasil, kita harus mendapatkan hidrogen dari luar angkasa seperti saat Black Friday. Setelah itu, kita bisa membangun rumah baru kita hanya perlu memastikan bangunannya cukup kuat untuk menahan angin dan hujan asam. Gampang kan? Untungnya dengan planet berikutnya segalanya jauh lebih mudah. Mars sering dianggap kandidat paling menjanjikan untuk kehidupan luar bumi di tata surya kita. Mars adalah planet berbatu dengan atmosfer tipis, tapi ada tanda-tanda air di permukaannya. Bukan hanya air, tapi juga kehidupan mikroba. Jadi orang Mars pasti menganggap kita makhluk luar angkasa. Jika kita akan mentransformasi Mars, menambahkan lautan adalah satu keharusan. Lautan akan menebalkan atmosfer dan menghangatkan permukaannya. Waktunya untuk hujan asteroid lagi. Atau kita bisa membuat cermin raksasa untuk memantulkan cahaya matahari dan mencairkan lapisan es. Gampang sekali. Setelah lautan muncul di Mars, secara bertahap Mars akan berubah menjadi planet hijau yang subur, sangat mirip dengan bumi kita. Setelah itu kita hanya perlu membangun beberapa habitat buatan dan memastikan mereka memiliki semua kenyamanan rumah. Membuat planet berbatu menjadi layak huni tidak sulit dibandingkan planet gas raksasa. Jupiter tidak memiliki permukaan padat sama sekali dan pada dasarnya tidak mungkin ditinggali. Jadi, kita harus berkreasi. Kita bisa membangun habitat terapung di awan Jupiter di mana temperatur dan tekanannya lebih mirip bumi. Kita hanya perlu melindunginya dari ketidaknyamanan kecil seperti kecepatan angin yang lebih dari 643 km per jam dan petir setiap 2 menit sekali. Tapi jika kita berhasil membangun rumah di atmosfer Jupiter, kita bisa mendapatkan pemandangan yang benar-benar unik. Bayangin aja, bangun setiap hari, melihat awan yang berputar-putar dan garis warna-warni di luar jendela. Atau berjalan-jalan di atmosfer raksasa gas ini, menakutkan sekaligus mengagumkan. Perhatikan langkahmu di balkon ya. Kita juga bisa menggunakan teknologi tinggi untuk membuat atmosfer Jupiter bisa bernapas, sesuatu yang akan mengonsumsi gas-gas dan melepaskan oksigen. Ini memang fiksi ilmiah, tapi bukankah itu keren?
Yuk kita beralih ke Saturnus. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa yang tidak memiliki permukaan padat yang memungkinkan kehidupan. Tapi jangan putus asa dong. Seperti halnya Jupiter, kita bisa menciptakan habitat terapung di atmosfer bagian atas Saturnus. Cobalah tinggal di awan yang mewah, meskipun biaya sewanya akan sangat mahal. Kita juga bisa melindungi planet ini dengan perisai raksasa seperti payung kosmik. Di luar angkasa, yang terjadi adalah hujan sinar kosmik, bukan air. Tapi perisai itu bisa melindungi kita dari radiasi berbahaya dan angin matahari. Dengan demikian, cuaca di Saturnus akan menjadi lebih tenang. Selain itu, ingatkah kamu saat kita berbicara tentang bulan? Salah satu bulan Saturnus, Titan, memiliki atmosfer padat dan mungkin memiliki samudera air di bawah permukaannya. Enceladus juga menyembunyikan lautan di bawah keraknya. Keduanya mungkin merupakan tempat sempurna untuk kolonisasi. Itu akan jauh lebih mudah daripada mengkolonisasi Saturnus. Uranus adalah planet es raksasa lainnya yang terbuat dari cairan padat yang terdiri dari bahan es, metana, amonia, dan air. Dengan suhu permukaan minus 214 derajat Celcius, bisa dibilang cukup dingin di sana. Jadi gimana dong caranya kita membuat ini bekerja? Kita bisa mencoba menciptakan efek rumah kaca. Ini proses alami yang membantu menjaga suhu bumi tetap stabil dan nyaman. Kecuali jika kita mengacaukannya, ketika sinar matahari memasuki atmosfer bumi, sebagian dari sinar tersebut terperangkap oleh gas yang disebut gas rumah kaca. Gas-gas ini seperti selimut di sekeliling bumi, menjaga planet tetap hangat, kecuali jika kita mengacaukannya. Kalau kita ingin membuat raksasa es ini lebih hangat, kita bisa mencoba menciptakan efek ini hanya saja lebih baik. Misalnya, kita bisa memasukkan sebagian gas-gas ini ke dalam atmosfer Uranus, atau membangun jaringan cermin untuk memerangkap panas matahari, meskipun itu membutuhkan banyak cermin raksasa. Dan bayangin aja cara menempatkan semuanya dengan benar. Daripada pusing, yuk kita lihat bulan-bulan Uranus. Bulan-bulan ini diyakini memiliki permukaan berbatu dan mungkin lautan yang mendukung kehidupan. Ditambah lagi pemandangannya luar biasa. Beralih ke planet terakhir, Neptunus, sepupu jauh yang sejuk dari tata surya. Neptunus juga planet es raksasa dengan 1 tahun yang berlangsung selama 165 tahun bumi. Pertama kita buat atmosfer. Atmosfer Neptunus sebagian besar terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Kita perlu membawa beberapa tanaman ke sana atau sekedar banyak oksigen untuk membuat tempat ini sedikit lebih bernapas. Gimana cara menambahkan air ke planet gas raksasa? Mungkin dengan mencairkan es dari bulan-bulan atau mengangkut air dalam jumlah besar dari bumi. Bayangkan saja satu skuadron pesawat ruang angkasa menyeret kontainer raksasa ke Neptunus. Setelah planet ini memiliki atmosfer yang bisa bernapas dan air yang bisa diminum, kita perlu membangun habitat. Mungkin kota langit lain karena kamu tidak akan merasa cukup dengan semua itu. Jadi katakanlah kita bisa membuat semua planet bisa dihuni. Sekarang apa? Nah, akan ada peningkatan dalam eksplorasi dan kolonisasi manusia. Manusia akan membangun rumah baru di planet-planet berbeda. Bayangkan berimigrasi dari Merkurius ke Neptunus karena kalian lebih menyukai suhu lebih dingin. Semakin banyak planet layak huni yang bisa dipelajari dan dieksplorasi, ilmuwan akan belajar lebih banyak tentang dunia. Kita akan memiliki lebih banyak terobosan. Selain itu, inilah saatnya melakukan perdagangan antar planet. Kita bisa menambang sumber daya dari planet, asteroid, dan bulan, mimpi yang menjadi kenyataan bagi Elon Musk. Tentu saja tidak semuanya menyenangkan. Semua ini bisa menyebabkan konflik sumber daya dan wilayah. Bayangkan jika kita mencoba menjaga perdamaian antara Jupiter dan Mars. Terlepas dari semua lelucon itu, kemungkinan semua planet bisa dihuni memang membingungkan. Pada kenyataannya, membentuk planet seperti ini tidak mungkin dilakukan, setidaknya saat ini. Siapa tahu banyak hal mustahil sebelumnya, tapi hal ini tidak menghentikan kita. Yuk kita terus bermimpi, sementara itu kita bisa membersihkan planet yang kita tempati ini.
Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak.